Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Husna beserta pengurus-pengurus yang lainnya. Yang kami hormati para asatidah, para guru-guru, para sesepuh yang ada di tempat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita. Begitu juga salawat dan salam selalu pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para ulama al-amilin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa amma jam'ut ta'khiri fayajibu fihi an yakuna bi niyatil jam'i wa takunu niyatu hadhihi fi waqtil ula wa yajuzu ta'khiruha ila an yabqa min waqtil ula zaman law ibtada'at fihi kanat adaan. Sekarang kita membahas masalah jamak takhir. Adapun salat jamak takhir yang sudah kita ketahui, waktu yang pertama dikerjakan di waktu kedua. Waktu pertama dikerjakan di waktu kedua, yaitu waktu pertama misalnya maghrib dikerjakan di waktu kedua di waktu isya. Atau duhur dikerjakan di waktu asar. Jadi waktu duhur ditarik ke asar. Itu jamak takhir. Yang pertama harus kita perhatikan adalah masalah niatnya. Ketika kita masuk di waktu maghrib, maka bagi seorang musafir diberikan pilihan, apakah dia mau melakukan jamak takdim yang sudah kita bahas, atau mau melakukan secara jamak takhir. Pada pembahasan kali ini kita mengaji tentang jamak takhir. Jika kita ingin menjamak takhir, maka harus memasang niat di waktu pertama. Hendaknya ada niatnya dilakukan di waktu pertama, yaitu di waktu maghrib atau di waktu zuhur. Maghrib mau ditarik ke isya, niatnya dilakukan di waktu maghrib, di waktu pertama. Maka dikatakan nawaitu salatal jam'i boleh, atau nawaitu an usalliya jam'a ta'khir maghrib ilal isya. Saya berniat untuk menjamak takhir maghrib kepada isya. Atau jadi jangan pakai usalli ya, tapi namun tetap ada yang membolehkan nawaitu usalli boleh. Saya berniat untuk salat usallil maghrib, untuk melakukan salat maghrib di waktu isya. Ila jam' ta'khiril isya, ditakhir kepada waktu isya. Jadi selagi waktu maghrib ada maka boleh. Batas akhirnya kapan? Batas akhir untuk masang niat di waktu pertama selagi kita bisa melakukan waktunya cukup. Misalnya di akhir waktu. Di akhir waktu habis waktu salat ini jam 19.40 kan? Ya, pas. Jam 19.40. Nah, kita dalam melakukan salat maghrib 3 rakaat itu menghabiskan berapa menit kira-kira? 3 menit? Cukup 3 menit 3 rakaat? Ya. Maka jam 19.37 itu batas akhir kita ya. Kalau kita melakukan sholatnya 3 menit, ya artinya itu batas akhir. Jadi kalau kurang dari itu
sebagian pendapat yang muktamad sudah dinyatakan habis, jadi harus qadaan. Ya. Namun pendapat yang lain di sini dikatakan hendaknya walaupun mencukupi waktu hanya untuk 1 rakaat. Namun pendapat yang kita baca adalah yang muktamad, sekiranya di sini dijelaskan an yabqa min waqtil ula zamanun law ibtada'at fihi kanat adaan. Nah, jadi dianggap adaan. Nah, karena kalimat jangan sampai dianggap qadaan. Misalnya kita hanya baru takbiratul ihram sesar atau baru takbiratul ihram isya. Berarti kan tidak cukup. Waktunya tidak cukup untuk menyelesaikan sebanyak 1 rakaat. Ini batas akhir. Batas akhirnya setelah pendapat yang membolehkan selagi bisa mencapai satu rakaat. Allahu Akbar, dapat 1 rakaat baru berdiri mau rakaat kedua, adzan isya. Ya. Nah, itu seperti itu waktunya. Nanti kurang 2 menit atau 1 menit. Ya. Nah, itu pendapat yang memperbolehkan. Kalau kita lebih hati-hati ya tentu ini hanya membahas secara ilmu. Ya. Nggak mungkin orang mau mengundur sampai sedikit atau karena lupa tahu-tahu sudah 19.35 cepat. Nah, saya ini asik-asik bepergian tahu-tahu sudah jam 19.30, ya Allah saya belum salat maghrib, ya sudah jamak takhir saja misalnya. Nawaitu salat al-maghrib, nawaitu jamak takhir al-maghrib ila isya. Ya. Wala yajibu fi jam'i ta'khir tartibun wala muwalatun wala niyatu jam'in ala sahih fi thalatha. Adapun pada jamak takhir itu tidak diwajibkan tartib, mualat terus menerus dan niatul jamak. Misalnya kita sudah masuk isya, karena sudah kita niat jamak, sudah masuk isya. Di sini yang tidak wajib pertama tentang tertib, urutannya tidak wajib. Artinya boleh melakukan maghrib dulu di waktu isya atau mau isya dulu, boleh dua-duanya. Ketika berjamaah ambil kesepakatan, imamnya ngasih tahu, kita ini jamak takhir, kita sholat maghrib dulu ya, atau kita sholat isya dulu, supaya niatnya tidak beda. Jangan sampai imam sholat maghrib niat maghrib, makmumnya niat isya. Jadi harus konfirmasi imamnya. Yang kedua, tidak wajib mualat, tidak wajib terus menerus, tidak wajib nyambung. Kalau di jamak takdim kan begitu selesai sholat maghrib, assalamualaikum langsung qomat untuk sholat isya. Nah, ini di waktu isya setelah sholat maghrib, tapi di waktu isya jamak takhir atau sebaliknya isya dulu, ya setelah salam boleh istirahat dulu, boleh istirahat dulu. Sampai kapan? Tidak ada sampai batas waktunya isya. Ya. Kalau di waktu jamak takdim tidak boleh, paling boleh hanya sekedar selonjor sebentar, hanya sekedar uruf, dianggap tidak lama istirahatnya. Dianggap pendek ya. Tapi kalau ini ya jangan sampai lama-lama juga, khawatir ketiduran tahu-tahu bangun subuh nanti ya. Tahunya belum sholat isya, maghribnya sudah, padahal niat jamak takhir. Nah, ini yang dimaksud tidak wajib mualat. Wa yajibu aidan dawamu safar ila faraghi salataini ma'an sawa'un rattaba aw lam yurattib. Maka juga disyaratkan hendaknya masih dalam keadaan musafir dia jamaknya itu. Baik dia melakukannya secara tertib atau tidak tertib. Artinya dibolak-balik, tidak tertib di sini berarti mungkin maghrib dulu. Ya. Atau dia melakukan isya dulu yang punya waktu. Maka di situ wajib fi dawami safar. Seandainya tidak dawam safarnya, falau aqama qablahu sarat tabi'atu qada'an la ithma fihi li'annaha tabi'atun li sahibil waqti fil ada'i lil udri wa qad zalah.
Seandainya sekarang kita bepergian melakukan sholat jamak takhir. Ternyata setelah kita niat jamak takhir, ya, tahu-tahu, ya, artinya namanya di perjalanan pulang dari Samarinda ke Balikpapan, mau sholat jamak takhir, kita undur kan sholatnya isya ini panjang waktunya. Ternyata sudah masuk di kampung halaman kita, masuk di kota Balikpapan, berarti sudah dawamus safarnya hilang. Artinya orang ini sudah sampai ke tempatnya. Ke tempatnya di sini perbatasan, bukan di rumahnya. Ya. Karena menghitung batas waktu safar ketika dia sudah berada di perbatasan. Begitu keluar itu dihitung jarak safarnya sudah. Ya. Mencapai 85 kilo boleh qasar dan jamak. Nah ini sampai ke kota Balikpapan, memang masih jam 3 boleh sholat isya. Ya. Akhirnya isya-nya dilakukan secara adaan, maghribnya dilakukan secara qadaan. Namun la itsma alaih, tapi tidak dihukumi dosa qadaannya di sini. Karena dia mengikuti waktunya kepada waktunya isya. Ya. Dianggap telah hilang dawamus safarnya yang hilang. Ya. Bepergiannya di sini qadzal, di sini artinya syaratnya telah hilang, syarat dawamus safar. Paham ya? Jadi kalau sudah sampai ke Balikpapan namun ada di waktu isya-nya adaan, maghribnya qadaan. Ya. Namun berdasarkan hadis ya inilah keluasan ilmu. Ya. Ada juga yang tetap membolehkan jamak. Jadi niat jamak tetap, bukan qadaan. Ya. Seperti yang sudah disampaikan 2 minggu yang lalu, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jam'u fil hadar jaizun illam takun ada. Jamak fil hadar hukumnya jaiz jika tidak dijadikan kebiasaan. Jadi berdasarkan hadis ini, ya, boleh menjamak. Hadis ini tidak sering disampaikan karena mungkin takut orang awam atau orang-orang macam kayak kita ini menggampangkan. Ya. Ada kerepotan sedikit jamak, ya. Nah, sudahlah jamak aja, nanti saya nggak sholat isya. Ya. Tapi di sini di dalam kitab fikih ini yang boleh fil hadar itu karena sebab mator, nanti karena sebab hujan. Ya. Nah, ini nanti kita enak kalau sholat maghrib ternyata habis sampai pelaksanaan maghrib mau qomat maghrib deras hujannya. Ini boleh jamak takdim ya, secara berjamaah. Ya. Ternyata sebelum salam sholat kedua hujannya berhenti, tidak jadi masalah. Kita pulang ke rumah sudah nggak perlu sholat isya. Nanti kita bahas ya. Dan diamalkan insya Allah ya. Jangan takut mengamalkan kalau sudah tahu ilmunya. Wala niyatu jam'in ala sahih fi thalathah, dan tidak perlu niat menjamak lagi ketika melakukan sholat maghrib karena maghribnya sudah diniatkan jamak. Ya. Jadi seperti sudah masuk di waktu isya, Allahu Akbar, tidak perlu, tidak wajib. Tapi kalau mau pasang niat seperti yang sudah diajarkan niatnya, ya usalli fardal maghrib majmu'an ilal isya ma'muman lillahi ta'ala, boleh. Kalau mau niat seperti itu, atau mau berniat usolli fardal maghrib makmuman adaan lillahi ta'ala, boleh. Ya. Jadi ada 2 pilihan masalah niatnya. Bahasanya di sini wala yajibu, dan tidak wajib niatu jam'in, meniat jamak ketika melakukan sholat maghrib. Atau adapun ketika melakukan sholat isya karena waktu maghrib dilakukan di waktu isya, ya, maka sebagian besar ulama tetap mewajibkan ketika melakukan sholat isya. Usalli fardal isya majmu'an ilaihi al maghrib, majmu'an ilaihil maghrib. Ya. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau campur qasar, usalli fardal isya
tusalli fardal isya qasran majmu'an ta'khiran ilaihi boleh, atau majmu'an saja tanpa pakai takhir sudah boleh ya. Bisa niatnya Pak ya? Atau bahasa Indonesia yang tidak apa-apa. Saya Allah dalam hatinya pasang, saya berniat sholat fardal isya dengan menjamak maghrib ke isya, sudah cukup ya. Dengan menjamak maghrib ke isya, itu Indonesia ya. Bermakmum, nah, kalau bermakmum pasang makmuman supaya sah berjamaahnya. Itu bahasa Indonesianya, simpelnya seperti itu. Niat itu tidak usah repot ya. Enggak harus bahasa Arab. Mau orang Jawa niat bahasa Jawa boleh ya. Bahasa apa aja niat itu. Kecuali bacaan doanya. Ini jangan dikias-kias. Kita bukan tukang kias. Nanti niatnya boleh bahasa Indonesia, nanti Fatihahnya boleh bahasa Indonesia. Nah, itu jangan. Yang dilarang. Karena sudah ada kejadian demi kehusuan pakai Fatihah bahasa masing-masing itu lebih baik. Kundul musuh ya. Nah, jadi kalau jamak takhir tidak terlalu repot kayak jamak takdim. Kalau jamak takdim harus niat di awal dan di keduanya niat ya. Niat menjamak. Yang kedua, ketika ketika harus mualat. Wajib mualat itu wajib di jamak takdim ya. Hanya boleh berhenti sebentar yang menurut uruf tidak lama berhentinya, sehingga tidak dikatakan berhenti ya. Hanya sholat zuhur sebentar langsung lanjut lagi ya. Itu boleh mualat ya. Yang ketiga harus tertib, tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh isya dulu untuk jamak takdim ya. Ada yang ditanyakan silakan. Karena jamak takhir gampang ya. Tidak repot kayak jamak takdim. Cuma enaknya jamak takdim kita dalam keadaan belum terlalu payah musafir ya. Nah, kalau jamak takhir biasa capek banget sudah nyampe di tempat dari Balikpapan Samarinda. Nyampe Samarinda udah kecapean. Nah, makanya kalau kita memang khawatir dengan mentakhir itu takut meninggalkan sholat, lebih baik kita takdim ya. Bukan urusan mati ya. Khawatir mati nanti saya nggak sholat maghrib sama nggak sholat isya misalnya. Bukan, kalau sudah niat jamak takhir, walaupun kita ternyata meninggal belum nyampe waktu isya atau masih ada di waktu isya dan kita memang masih boleh untuk melakukan sholat isya ya sudah, tidak dianggap hutang maghribnya ya kan? Bukan urusan mati ya, urusan khawatir kecapean kita meninggalkan sholat, atau kalau yang ngerti ilmunya bukan meninggalkan sebenarnya, tapi takut melakukan secara qadha ya. Wa yajuzu lil hadir, boleh untuk orang yang tidak bepergian, lil hadir ay al muqimi wa fi waqtil matar an yajma'a bainahuma, pada waktu hujan boleh menjamak sholat di antara keduanya, antara maghrib dan isya. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahihain ya, diriwayatkan fi sahihain berarti Bukhari wa Muslim ya. Diriwayatkan hadisnya boleh menjamak di waktu matar, di waktu hujan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati ad-dhuhra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di kota Madinah, melakukan salat zuhur wal asra jami'an. Asar, zuhur dan asar jami'an secara waktu yang bersamaan ya. Di waktu yang bersamaan, artinya zuhur asar dikerjakan di waktu zuhur. Lalu wal maghriba wal isya'a jami'an, maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Zada Muslim, tambahan riwayat dari Imam Muslim, min ghairi khaufin wala safarin,
Sedangkan Rasulullah pada waktu itu keadaannya tidak takut pada siapapun, artinya dalam keadaan tidak berperang, ya. Dan dalam keadaan wala safarin, tidak bepergian. Sehingga qala Syafi'i wa Malik, berkata Imam Syafi'i menjelaskan tentang hadis itu, dalika fil matar, ra'a fi dalika, ra'a dalika fil matar. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat hadis itu Rasulullah SAW menyampaikan hadis itu tentang menjamak sholat di waktu hujan. Ini yang dijelaskan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhuma. La fi waqti tsaniyah bal fi waqtil ula minhuma. Tapi dengan syarat hujan itu bukan di waktu yang kedua. Misalnya kita lagi ngaji sekarang, lagi ngaji sudah selesai sholat maghrib, ya. Hujan lagi ngaji, hujan dari awal. Tahu-tahu ada orang niat, katanya boleh menjamak dalam waktu hujan. Akhirnya jamak. Nggak dengar, dia mungkin tertidur, ya. Nggak tahu yang dimaksud di situ harus jamak takdim, bukan jamak takhir. Walaupun hujannya itu terus menerus, atau setelah sholat ya, setelah sholat maghrib assalamualaikum baru hujan. Kalau sudah salam tidak boleh, ya. Karena masang niat jamaah itu di waktu maghrib, di waktu sedang mau sholat maghrib atau di tengah-tengah maghrib. Hujan yang bagaimana yang boleh menjamak sholat di jamak takdim? In ballal mataru a'la thawbi wa asfalan na'li. Ya, jika hujannya itu membasahi baju, artinya hujan agak deras, bukan rintik-rintik, ya. Sekali keluar basah baju. Kalau rintik-rintik kan lari bisa selamat, ya. Dan membasahi sandal. Apa artinya? Tidak usah terlalu deras banget, ya. Dan yang penting kalau kita keluar basah, ya, baju basah belum sampai rumah, lari secepat apapun pasti kuyup, ya, basah. Nah, itu yang diperbolehkan untuk menjamak takdim. Berani praktek, Pak? Imam berani, ya? Nah, insya Allah gitu. Jadi nanti kalau lagi hujan mau coba-coba praktek ilmu kan tidak apa-apa. Lagi hujan maghrib, ya. Tapi alasannya sekarang kan sudah ada payung. Alasannya hujan kalau dulu mungkin masa zaman Nabi mungkin belum ada payung, jadi mau pergi siapa? Kalau sudah ilmunya, kemajuan zaman seperti apapun, ilmu tidak berpengaruh dengan zaman. Sekarang Bapak bepergian naik pesawat ke Samarinda 15 menit nyampe. Iya kan? Ke Samarinda naik Kalstar 15 menit nyampe. Tapi bukan masalah cepat nyampe nya yang dipermasalahkan, tapi jaraknya. Sekarang itu bukan berarti masalah bisa berlindung dari hujan, tapi yang penting hujan itu membasahi baju dan sendal ketika tidak pakai payung. Nah itu. Jadi rukhsah yang syariat berikan tidak usah kita persulit. Ya. Yang pasti kalau itu dilarang karenanya ada payung. Sekarang zaman berapa sudah ada payung? Bapak belum lahir juga sekali sudah ada payung, Pak, ya. Ya. Sekarang payungnya gede-gede lagi, ya. Udah ada jas hujan misalnya, ya. Tapi baik, silakan. Bagaimana Pak Ustadz kalau misalkan kita itu sudah berniat mau menjamak takdim, tapi berhubung di perjalanan kita sampai di tempat itu waktunya maghrib itu masih ada, kita membatalkan niat, boleh nggak? Niat jamak takhir, takdim. Bukan niat jamak Takhir, ya. Niat jamak takhir, mau ternyata sampai di tujuan masih ada waktu, boleh membatalkan, tidak apa-apa.
langsung adaan saja maghrib saja, tidak mau saya tarik atau tidak mau saya mengerjakan di waktu isya. Ternyata nyampe di tujuan itu kayak tadi naik pesawat 15 menit nyampe di Samarinda ya. Naik Kalstar 15 menit ya, Samarinda. Lebih lama nunggunya di bandara 2 jam sebelumnya. Perjalanan cuma 15 menit. Saya diundang ceramah ke Bontang itu naik pesawat Pelita ya. Naik pesawat Pelita, saat dihitung dan memang sudah tertulis kurang lebih diumumkan sama pramugarinya, perjalanan kita kurang lebih 27 menit ke Bontang. Jadi lamaan nunggu di bandaranya 2 jam sebelumnya. Kadang masih delay lagi. Perjalanannya cuma 27 menit. Nah, ini juga ternyata kita berangkat di waktu zuhur ya. Jam 1 katakan ya, jam 1 siang berangkat ya. Pesawat pertama, pemberangkatan pertama itu tidak salah jam 12.40 ada itu, atau jam 1 kalau belum dirubah ya. Cuma 27 menit ya nyampe di Bontang atau nyampe di rumah sekalipun ya memang masih waktu zuhur ya. Akhirnya nggak kita takhir zuhur ke asar. Nah, jadi sholat zuhur aja. Atau mau rubah niat, anak saya jamak takdim aja ya. Tadi kan niat jamak takhir waktu sebelum berangkat ya. Karena memang sudah waktu, katakan di tempat musafir kita ini ya. Bukan di Balikpapan. Kalau di Balikpapan sebelum naik pesawat tidak boleh. Ini contoh saja. Seandainya kita di suatu daerah yang perjalanannya seperti itu ya, maka nyampe di tempat boleh kita merubah niat. Anda sudah, saya jamak takhir saja. Ini mumpung masih ada waktu zuhur, boleh, tidak jadi masalah ya. Jelas Pak ya? Wa wujida syurutus sabiqatu fi jam'it taqdim, dan syarat-syarat itu harus ada sebagaimana syarat jamak takdim ya. Artinya harus niat dari awal ya. Harus tertib, tidak boleh dibolak-balik. Harus niat jamak sudah, tertib sudah, mualat terus menerus ya setelah itu. Wa yustaratu aidan wujudul matar fi awal shalatain. Maka disyaratkan juga adanya hujan itu mulai dari awal sholat. 2 sholat itu tetap ada sampai assalamualaikum ya. Kita sekarang kayak tadi mungkin kalau tidak berhenti boleh ya, ternyata berhenti sebelum qomat ya. Masuk masjid maghrib, di waktu maghrib hujan deras. Ini perkiraan hujan ini sampai selesai maghrib tidak berhenti di derasnya kayak gini misalnya. Memang harus diperkirakan dulu ya. Ya sudah, kita jamak takdim saja. Imam sudah mengumumkan seperti itu, jamak takdim. Wala yakfi fi wujudihi fi atna'il ula minhuma. Maka tidak cukup, artinya tidak mencukupi syarat jika hujan itu di tengah-tengah sholat maghrib ya. Dapat 2 rakaat hujan. Tapi itu pun sebagian pendapat ulama ya. Artinya ada yang boleh di tengah-tengah melakukan sholat hujan ini, di sarahnya ada fa innahu yakfi wujuduhu fi atna'il ula. Maka boleh menjamak takdim ketika melakukan sholat maghrib, tahu-tahu hujan ya. Baru rakaat pertama sudah hujan deras ya. Langsung pasang niat di dalam hati, nawaitu jam'a taqdimal isya ilal maghrib. Dalam hatinya mengatakan seperti itu, saya berniat untuk menjamak takdim isya ke maghrib. Boleh ya. Tapi kalau indal imam Abi Syuja ya, itu ya tidak memenuhi syarat kalau hujannya di tengah-tengah melakukan sholat yang pertama ya. Kalau di dalam syarahnya indal Imam Baijuri boleh ya. Kama law syuri'a fil ula wa huwa fi safinatin thumma
thumma sarat fanawal jam'a fi athnaiha. Sebagaimana orang berada di kapal ya, salat tahu-tahu melakukan salat pertama hujan di tengah-tengahnya, di tengah-tengah melakukan salat pertama hujan, maka fanawal jam'a fi athnaiha, maka dia boleh berniat menjamak di tengah-tengah melakukan salat. Ya, kalau kita di masjid ikut pendapat yang lebih hati-hati saja. Ketika dari pertama sudah baru mau qomat ternyata hujan deras, imam mengumumkan, bagaimana kalau ada yang ingin menjamak, dipersilakan kita niat jamak takdim. Sholli fardal maghrib, sholli fardal maghrib majmu'an ilaihil isya, makmum ada imaman atau makmumnya lillahi ta'ala, boleh ya. Tanpa qasar Pak ya. Udah dikasih rukhsah, jangan minta ringkas lagi sholatnya, tanpa qasar. Wa yushtaratu aidan wujuduhu inda salam minal ula, dan disyaratkan juga hujan itu ketika salam dari sholat pertama hujannya masih turun dan bukan rintik-rintik. Istamarra ba'dalika amla, sawaun istamarra ba'dalika amla, walaupun setelah salam beberapa menit ternyata hujannya turun lagi. Nah, tapi karena ketika salam itu berhenti hujan, maka niat jamaknya dibatalkan. Ini pendapat yang kuat seperti itu. Jadi kita ambil pendapat yang lebih hati-hati kalau mau mempraktekkan, ya boleh. Ya. Ini sudah pendapat yang tidak bila khilaf, tidak ada perbedaan sudah. Kalau yang kita lakukan ikut pendapat yang utama. Ya. Jadi ketika assalamualaikum salat maghribnya, assalamualaikum, tadi sudah jamak. Mulai dari awal salat kita sudah turun hujan ya. Assalamualaikum, hujan masih. Ya. Maka langsung qomat lagi. Allahu Akbar untuk salat isya. Ternyata di tengah-tengah sholat isya berhenti hujannya, ya lanjut, nggak apa-apa. Ya. Nanti waktu isya nggak perlu sholat isya sudah, ya. Nggak perlu ada ganti atau diulang, nggak, sudah boleh, namanya dijamak. Jamak itu sesuatu yang nggak diulang dan bukan diqodok. Saya sendiri belum pernah praktek nih, karena syaratnya berjamaah masalahnya. Kadang-kadang diajak di masjid, ndaklah Ustaz, lebih sholat sendiri, sholat aja, sholat nggak usah dijamak. Ya kenapa? Khawatir, takut ya. Atau dia punya perasaan kayak ngentengkan banget. Nah itu kayaknya seperti itu. Sehingga Pak siapa tadi, lupa saya namanya. Sehingga Bapak tadi bagaimana kalau punya payung dan sebagainya, karena berat hati mau menjamak ya. Kayaknya alasannya nggak berat-berat amat gitu loh, kok harus jamak ya. Ini artinya kita harus ngambil hikmah di sini. Begitu dipentingkannya sholat jamaah, sehingga nggak harus sholat di masjid, di musola atau di ruang atau satu ruangan yang memang dijadikan sholat untuk berjamaah, musola atau madrasah yang memang di kampung itu madrasah itu dijadikan tempat sholat untuk berjamaah. Nggak ada masjid, nggak ada musola, tapi ada ruangan nggak dipakai madrasah. Ya kalau sudah tidak ada anak-anak sekolah, ruangannya digelar hambal untuk sholat berjamaah. Nah, tidak apa-apa ya. Di sini disebutkan dalam syaratnya nggak harus masjid. Wa takhtassu rukhsatul jam'i bil matar bil musalla fi jama'atin bi masjidin wa ghairihi min mawadi'il jama'ah ba'idun urfan wa yata'addad dhahibu ilal masjid aw ghairihi min mawadi'il jama'ah bil matar fi tariqihi. Maka boleh dikhususkan, boleh menjamak karena hujan ini khusus untuk orang yang melakukan sholat di musola secara berjamaah atau di masjid atau di tempat-tempat mawadi pakai jamak atau di tempat-tempat yang dijadikan tempat untuk sholat jamaah ya. Jadi syaratnya harus berjamaah. Nah, maka kita tahu di sini dari pentingnya sholat berjamaah di tempat yang disediakan untuk berjamaah, masjid, musola, madrasah dan sebagainya ya.
ini sampai-sampai syariat khawatir kalau kita pulang ternyata hujan masih tidak berhenti, akhirnya kita nggak kembali untuk sholat jamaah. Tapi bagaimana kalau ada yang tidak mau? Artinya sebagian makmum mau untuk menjamak, sebagian makmum lagi tidak mau. Tidak apa-apa, yang mau saja. Ini tidak wajib harus satu ruangan mau sepakat, nggak ada kata-kata seperti itu. Ya Pak, jika ada yang ditanyakan silakan. Ustaz, tanya lagi Ustaz. Ya silakan. Ini masalah hujan itu di jamaah takdim maupun jamaah akhir. Itu untuk berlaku musafir atau tetap? Wa yajuzu lil hadir, kalimatnya di depan. Ya. Untuk lil hadir atau al mukim, orang yang tidak bepergian. Ya. Bukan jamaah takhir ya, jamaah takdim, tidak boleh takhir. Khusus takdim untuk karena alasan hujan. Nggak harus bepergian, ini alasannya bukan karena safar. Kalau alasan safar tidak usah dibahas, hujan tidak hujan ya boleh, kan begitu. Ya Pak, jadi kalau bepergian kan hujan nggak hujan boleh. Kalau ini karena alasan hujannya boleh menjamak takdim. Ya itu ada hadisnya tadi dibacakan dan dikomentari oleh Imam Syafi'i. Hadis itu menjelaskan menjamak takdim karena alasan hujan. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i ini ahlu hadis Pak. Sampai bikin madhab sendiri. Tahu syarat bikin madhab? Imam Ahmad ibn Hanbal ketika ditanya oleh muridnya, wahai Imam, bolehkah hafal 100.000 hadis? Bukan 100 hadis, 100.000 hadis kita menjadi mujtahid, artinya buka madhab. Adapun membuka madhab atau menjadi mujtahid itu sampai hari kiamat diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat. Bagaimana kalau kata Imam ketika dijawab 100, belum cukup, 200, 300, sampai pertanyaan terakhir 400 hadis. Bagaimana kalau 400 hadis? Dijawab oleh beliau, asa an yakuna dzalik. Mudah-mudahan itu cukup. Itu pun dijawab dengan mudah-mudahan. Hafalnya bukan sekedar hafal sanad-sanadnya. Jadi syaratnya apalagi Al-Quran itu ya harus sudah syarat mutlak Al-Qurannya, bukan hanya hadisnya. Jadi kalau sudah dikomentari oleh Imam Syafi'i, apalagi gurunya beliau Imam Malik, dan beliau Imam Syafi'i buka madhab bukan karena merasa mengaku pintar, tapi memang diperintahkan oleh gurunya Imam Malik untuk membuka madhab. Silakan jika ada yang ditanyakan. Syaratnya ya harus diperhatikan hujannya hujan yang membasahi, bukan rintik-rintik. Nanti rintik-rintik dikit sudah pengen praktek ya. Gak apa-apa, sekali-sekali praktek Pak. Jadi pulang dari masjid sudah gak sholat isya. Jadi waktu nanti di rumah begitu ada isya tidur aja, bikin ngeprank sama keluarga ya. Mau bikin prank-prankan sama keluarga. Bangun sholat isya, belum isya. Sudah kapan orang mulai maghrib, mulai jam 7:30 belum adzan tadi sudah tidur kan. Udah tahunya sudah jamaah takdim ya. Berapa menit lagi? Nah, ini 40, cuma 3 menit tanya jawab saja, jangan dilanjut baru dulu. Untuk selanjutnya insya Allah akan masuk kepada bab tentang sholat Jumat ya. Nah, ini penting untuk nanti berkaitan dengan imam, berkaitan dengan khotibnya. Jadi kita nanti juga tahu khotib yang batal itu seperti apa. Ketika khotib itu batal, kita habis sholat Jumat ya sholat duhur. Kalau kita anggap batal, ada rukun yang nggak kebaca. Ini penting untuk kita. Kalau selama ini kan kita hanya bersandar saja. Tidak kebaca itu bukan tidak tahu, bisa jadi karena lupa. Atau banyak sekarang khotib-khotib gadungan, tidak punya ilmu, ngelamar ke masjid-masjid minta jadwal. Nah ini kejadian Pak ya.
Ini lagi kita bicarakan antara teman-teman asatid untuk mengingatkan kepada pengurus masjid jika tidak kenal, ya, walaupun pakaiannya pakai imamah segede ban Vespa, tidak perlu, jangan tertipu dengan penampilan. Sudah masuk Isya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menambah wawasan ilmu kita, dan ilmu itu adalah tentu yang kita harapkan ilmu yang barokah, sehingga ilmu yang barokah itu menarik, mengajak kepada kita untuk dapat mengamalkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imamul Haddad, al-ilmu yahtifu bil amal. Ilmu itu akan mengajak kepada pemilik ilmunya, yahtifu bil amal, mengajak untuk beramal. Ini istajabah jika orang yang memiliki ilmu itu mau menjawab panggilan ilmu tersebut. Wa illa irtahal, kalau tidak ilmu itu akan hilang dari dirinya. Apanya yang hilang? Kata ulama, barokahnya. Cahaya ilmu yang hilang, manfaat ilmunya hilang. Adapun hafalannya tetap lengket. Nanti hafalannya ini, ilmu yang ada pada dirinya akan menjadi kesaksian atas kejelekannya di hadapan Allah. Ilmu akan bersaksi atas kejelekan karena tidak diamalkan. Mudah-mudahan ilmu yang seperti itu yang kita harapkan, ilmu yang mengajak kita untuk selalu beramal insyaallah. La hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husnil amal wa rizqan wasi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan wasi'a la tu'adzibna alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.